piagam penghargaan atau prestasi-prestasi lainnya yang dapat diberikan angka kreditnya. Sejak diberlakukan peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009, maka guru dibagi dalam 4 jenis jabatan, yaitu jabatan guru pertama di slide kedua, Jeffrey, kemudian guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru pertama itu pangkatnya adalah penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B, sementara guru muda itu pangkatnya adalah penata 3C dan penata tingkat 1 3D. Di samping itu adalah guru madya, itu pangkatnya adalah pembina 4A, pembina tingkat 1 4B, pembina utama muda 4C, dan guru utama yaitu pembina utama madya 4D dan pembina utama 4E. Di masing-masing jabatan guru ini, angka kredit kumulatif yang harus diperoleh pada masing-masing jabatan ini adalah apabila seorang guru ingin mengusulkan kenaikan jabatannya dari guru pertama 3A ke guru pertama 3B misalnya, maka dia harus mencari atau mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal 50. Kemudian misalnya guru muda dari golongan 3C ingin mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatannya ke guru muda golongan 3D, dia harus mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal 100 dan seterusnya. Jika ini direncanakan oleh guru, maka dia bisa mengatur perencanaannya dalam sasaran kinerja pegawainya, misalnya dalam 4 tahun, maka dia akan dapat mengumpulkan angka kredit untuk 4 tahun kenaikan pangkatnya dengan pola misalnya karena angka kredit utama harus dicapai minimal 90, maka jika guru pertama 3A misalnya ingin mengusulkan kenaikan pangkat ke guru pertama 3B, dia mencari angka kredit minimal 50, maka untuk unsur utama dia harus minimal mencapai 90% dari 50, yaitu 45, di mana 45 itu terdiri atas wajib untuk angka kredit pengembangan diri 3, kemudian angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan 42, dan maksimal angka kredit penunjang yang akan dia peroleh 5 angka kredit. Itu dia bisa rencanakan selama 4 tahun seperti rincian di slide kedua ini di bagian samping kanan. Nah, pada kenaikan pangkat untuk jenjang ini sesuai dengan pasal 17 slide ketiga, kita melihat bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi di slide ketiga, Pak Jeffrey. Slide ketiga, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang harus menjadi persyaratan mutlak dimiliki. Pak Jeffrey, mohon berkenan untuk slide ketiga. Ya, sudah Pak, sudah nih. Dinaikkan slide ketiganya. Pada slide ketiga ini, misalnya seorang guru muda ingin dia pangkatnya penata 3C dan dia akan mengusulkan kenaikan pangkat ke guru muda penata tingkat 1 3D, dia harus mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal 100. Syarat yang harus dia penuhi adalah angka kredit pengembangan diri minimal 3 dan angka kredit publikasi ilmiah karya inovatif minimal 6. Kemudian angka kredit penunjang adalah 10. Bapak Ibu guru yang hebat, supaya kita banyak berdiskusi, maka
yang perlu diingatkan kepada kita semua untuk misalnya dari guru muda 3B, guru pertama 3C tadi, guru muda 3C yang akan naik ke guru muda 3D, untuk angka kredit publikasi ilmiah dan atau karya inovatif, itu slide ke-6, dia bebas memilih karya publikasi ilmiah atau karya inovatifnya. Tetapi untuk misalnya guru madya golongan 4A dan ingin mengusulkan kenaikan pangkat ke guru madya golongan 4B, dia harus mengumpulkan syarat minimal 12 angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif. Yang macam publikasi ilmiah yang wajib ada adalah minimal 1 publikasi untuk makalah hasil publikasi ilmiah hasil penelitian, dan ada 1 karya atau 1 publikasi ilmiahnya yang dimuat di jurnal yang ada nomor ISSN-nya. Di slide ke-7. Kalau seorang guru dari slide ke-6, sorry. Dari seorang guru dari guru pertama golongan 3B, kemudian akan mengajukan usulan kenaikan pangkatnya ke guru muda golongan 3C, maka dia mengumpulkan minimal 4 angka kredit pada publikasi ilmiah dan karya inovatif. Sementara sisanya dari pengembangan diri 3 poin, kemudian dari kegiatan pembelajaran, dan 5% dari 50 itu dia dapatkan dari unsur penunjang. Syarat-syarat yang harus dia lampirkan apabila seorang guru ingin mengusulkan kenaikan pangkat untuk unsur utama unsur pendidikan, maka guru tersebut harus kalau itu ijazahnya berkaitan dengan linier dengan bidang tugas atau mata pelajaran yang diampunya, maka guru tersebut harus melampirkan ijazah, kemudian ada PDPT-nya dan izin belajarnya. Kemudian untuk unsur angka kredit pengembangan keprofesian, angka kredit pengembangan diri, pengembangan keprofesian berkelanjutan berkaitan dengan proses belajar mengajar, maka guru tersebut harus melihat konversi nilai dari nilai PKG yang bersangkutan. Seperti yang ada di slide ke-10. Slide ke-10 menyatakan bahwa apabila seorang guru dalam proses belajar mengajar nilai PKG-nya untuk pembelajaran itu ada pada rentang nilai 42 sampai 50, yang bila dikonversikan menjadi angka 76 sampai 90 dengan kategori baik, maka angka kredit yang dia dikumpulkan adalah 100%. Karena untuk nilai PBM sekarang berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu bersifat paket. Misalnya seorang guru akan naik pangkat dari golongan 3C ke 3D. 3C ke 3D, penilaian kinerja gurunya
dia akan mendapatkan angka kredit 20,25 untuk unsur proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, apabila guru tersebut mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam belajarnya atau jam mengajarnya, maka presentasi penilaiannya akan berbeda lagi. Jika dia kepala sekolah, maka unsur guru dia akan dibagi menjadi 25% dan 75% angka kreditnya. Kemudian kalau dia wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan, kepala laboran atau kepala bengkel, maka angka kreditnya akan dibagi menjadi 50% untuk tugas sebagai guru dan 50% untuk tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah. Apabila tugas tambahannya itu tidak mengurangi jam mata pelajaran, jam tatap muka, maka apabila tugas tambahan itu dilakukan selama 1 tahun, maka angka kredit yang bersangkutan dihitung 5% dari angka kredit pembelajaran atau bimbingan. Apabila penugasannya kurang dari 1 tahun, maka angka kreditnya dihitung 2% dari angka kredit proses pembelajaran. Sampai di sini penjelasan tentang penilaian angka kredit untuk kegiatan pembelajaran. Di samping itu, Bapak Ibu guru yang hebat, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa seorang guru wajib untuk mengumpulkan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan diri dan publikasi ilmiah atau karya inovatif yang harus dilakukan oleh guru. Macam-macam publikasi ilmiah yang dapat diajukan oleh guru itu seperti disajikan di slide ke-12. Slide ke-12 yaitu bahwa publikasi ilmiah yang dapat diajukan oleh guru adalah 1. Presentasi di forum ilmiah, kemudian laporan hasil penelitian, ada laporan hasil penelitian tindakan, ada laporan hasil penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah, ada KTI tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Ini macam-macam publikasi ilmiah yang dapat dibuat oleh guru untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang sebentar ujungnya itu dapat diberi harga dalam angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional guru. Tim penilai melakukan penilaian terhadap usulan dari guru-guru yang akan mengusulkan publikasi ilmiah. Alasan penolakannya itu terdapat di buku 5. Jadi panduan penilaiannya dari tim penilai menggunakan buku 5 sebagai pedoman penilaian. Apabila seorang guru mendapat tugas tambahan selain tugas sebagai guru, tugas tambahan utama, maka guru yang bersangkutan, Jeffrey di slide ke-14, dia harus selain memasukkan nilai PK guru, jadi dilampirkan dalam usulannya nilai PK guru, maka apabila dia kepala sekolah, dia juga harus melampirkan hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Apabila yang bersangkutan sebagai wakil kepala sekolah, maka dia melampirkan hasil penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Apabila yang bersangkutan sebagai kepala bengkel, kepala laboratorium,
maka yang bersangkutan harus melampirkan hasil penilaian kinerja sebagai kepala laboratorium atau kepala bengkel. Begitu juga dia kalau ada tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, maka selain dia melampirkan dalam usulan kenaikan pangkatnya hasil penilaian kinerja guru, dia melampirkan hasil penilaian kinerja kepala perpustakaan. Kalau yang bersangkutan adalah kepala program keahlian, maka dia juga harus melampirkan hasil penilaian untuk kepala program keahlian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang perlu kendala utama yang kami dapati selama kami melakukan tugas penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di Sulawesi Utara untuk guru yang mengusulkan sampai dengan kenaikan pangkat 4B sampai dengan 4B, kami mendapati bahwa kelemahan dari guru untuk mengumpulkan bukti atau melampirkan bukti yang sahih, yang benar untuk pengembangan keprofesian, untuk pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini kendala yang paling banyak ditemui. Untuk pengembangan diri, padahal di setiap sekolah paling tidak ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di sekolah. Di MGMP ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk pengembangan diri. Nah, untuk kegiatan-kegigiatan ini, ada pertanyaan tadi yang masuk, saya langsung jawab saja. Ini bisa begitu, Bu? Moderator, Pak Jeffrey? Apakah ketika ada yang bertanya saya bisa langsung menjawab atau nanti aja di sesi tanya jawab, Pak? Oh, nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya lanjut. Jadi kelemahan-kelemahan yang terjadi itu biasanya guru kurang mampu memberi bukti, melampirkan bukti pengembangan dirinya yang dilakukan. Padahal itu memang dilakukan dan banyak kali dilakukan di sekolah atau di MGMP. Kemudian guru tidak bisa membedakan mana pengembangan diri yang berkaitan dengan pengembangan diri untuk diklat fungsional, mana kegiatan pengembangan kolektif guru, dan mana kegiatan-kegiatan yang angka kreditnya untuk mengikuti kegiatan yang bersifat penunjang yang tidak memiliki angka kredit karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok keprofesian yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pengembangan diri itu ada masa kadaluarsanya. Sehingga apabila sertifikat pengembangan diri yang dilampirkan itu sudah kadaluarsa, itu tidak bisa dinilai angka kreditnya. Contoh kadaluarsanya misalnya begini, seorang guru mengajukan usul kenaikan jabatan fungsional guru di Dupaknya, masa penilaiannya misalnya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2019. Maka sertifikat pengembangan diri yang dapat diberikan angka kreditnya adalah sertifikat yang dikeluarkan pada masa penilaian tersebut, yaitu mulai dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember tahun 2019. Apabila dia melampirkan sertifikat pengembangan diri dikeluarkan pada tahun 2014 misalnya, maka angka kreditnya tidak bisa diberikan karena sertifikatnya sudah kadaluarsa. Jadi dia mengenal istilah kadaluarsa untuk pengembangan diri, sertifikat pengembangan diri.
yang tidak mengenal istilah kadaluarsa yaitu ijazah. Ijazah itu tidak dikenal kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua yang kami temui ketika kami melakukan penilaian angka kredit, sehingga guru itu tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan pada satu tingkat di atasnya adalah lampiran publikasi ilmiah atau karya inovatif. Kami menemukan banyak publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dilampirkan oleh guru-guru itu tidak mengikuti petunjuk atau panduan pembuatan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Itu sebenarnya guru-guru bisa melihat panduan itu pada buku 4 dan buku 5. Di buku 5 itu alasan penolakan itu menjadi dasar bagi kita melihat. Misalnya untuk publikasi ilmiah berkaitan dengan PTK. Publikasi ilmiah berkaitan dengan PTK, maka di alasan penolakan 7D misalnya, alasan penolakan 7D menyangkut sistematika. Sistematika dalam lampiran-lampirannya di dalamnya. Itu pada umumnya guru tidak mengikuti sistematika pembuatan PTK. Kemudian lampiran-lampirannya tidak dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua, kelemahan dari guru adalah dia menyampaikan makalah, tetapi makalah itu belum pernah disajikan pada forum ilmiah. Dia belum pernah dipresentasikan di forum ilmiah. Sehingga makalahnya ini hanya tulisan yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diprasyarankan di pertemuan ilmiah. Kemudian berikutnya yang kami temui pada penilaian angka kredit sebagai pengalaman kami, yaitu pada unsur guru-guru yang diangkat tidak dengan S1. Di slide 17 menyatakan bahwa guru-guru sesuai dengan Permenpan ini, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 harus berlatar belakang pendidikan S1 dan bersertifikat profesi. Banyak rekan-rekan kita yang saya temui beberapa ini yang dia diangkat dengan ijazah diploma 1, diploma 2, diploma 3, malah ada yang dari SPG yang sampai saat ini belum mengikuti pendidikan lanjut yang setara dengan S1, D4. Apabila guru-guru tidak berijazah S1 sampai dengan dikeluarkan Permenpan ini, maka guru-guru tersebut akan berhenti pada pangkat 3D. 3D. Dia tidak bisa lagi untuk naik ke 4A. Yang bersyukur kalau guru tersebut ketika Permenpan nomor 16 tahun 2009 ini ditetapkan, dia sudah berada pada golongan atau guru madya pembina 4A. Tetapi peraturan ini mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi naik pangkat, dia akan berhenti pada pangkat pembina 4A. Karena persyaratan seorang guru sesuai dengan aturan adalah S1. Guru dalam peningkatan karirnya, dia mengusulkan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini harus diusulkan berdasarkan jenjangnya atau urut-urutannya. Bahwa seorang guru ketika dia
merasa atau sudah mengestimasi bahwa dia bisa mengurus kenaikan pangkat, maka dia mengusulkan melalui daftar usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Kemudian angka kredit ini dia serahkan kepada kepala sekolah untuk diusulkan melalui kepala sekolah kepada pejabat pengusul. Kemudian pejabat pengusul ini mengirimkan kepada pejabat penilai. Di dalamnya terdapat ada tim penilai yang melaksanakan tugas penilaian. Pada saat melakukan tugas penilaian, dalam 1 tahun, tim penilai melakukan penilaian 2 kali. 1 kali untuk penilaian dalam rangka, karena ujung-ujung dari penetapan angka kredit ini adalah guru dapat mengusulkan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu dalam 1 tahun dilakukan 2 kali, yaitu pada 1 April, penetapannya TMT 1 April dan 1 Oktober. Untuk penetapan kenaikan pangkat 1 April, maka berkas penilaian angka kredit jabatan fungsional guru yang diusulkan itu dinilai oleh tim penilai paling lambat bulan Januari. Sedangkan untuk kenaikan pangkat TMT 1 Oktober, maka berkas penilaian usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional guru tersebut dinilai oleh tim penilai paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Angka kredit yang harus diingat oleh guru bahwa unsur utama itu minimum 90%, sedangkan unsur penunjang maksimum 10%. Pengertiannya adalah unsur utama bisa seluruhnya 100% dan unsur penunjangnya 0, tapi unsur penunjang itu tidak boleh lebih dari 10%. Misalnya begini, Bapak Ibu guru yang hebat, guru muda penata 3C akan mengusulkan kenaikan pangkat ke penata tingkat 1 3D guru muda. Dia harus mengusulkan kenaikan pangkat, mencari angka kredit kumulatifnya 100. Dari 100 ini 100 angka kredit ini bisa didapat dari unsur utama, atau minimal 90 dari unsur utama, kemudian maksimal 10 dari unsur penunjang. Apabila yang bersangkutan mendapatkan angka kredit tidak mencukupi dari pembagian ini, maka usulannya akan mengalami kendala untuk pengusulan kenaikan pangkat karena presentasi tidak dapat penuhi. Untuk penilaian kinerja guru ini menjadi tanggung jawab dari sekolah masing-masing, Bapak Ibu, karena yang melakukan penilaian kinerja guru adalah tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah yang melakukan penilaian dibantu oleh pengawas domisili. Kepala sekolah bisa mendelegasikan penugasan ini kepada beberapa guru senior sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan catatan dia harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menjadi guru yang akan melakukan penilaian pengembangan kinerja guru. Jangan sampai kalau di satu sekolah yang banyak gurunya, kemudian kepala sekolah sendiri yang melakukan, maka kepala sekolah akan mengalami kendala kewalahan melakukan tugasnya. Jadi peraturan memungkinkan kepala sekolah mendelegasikan tugas pengembangan kinerja guru untuk dilakukan oleh guru senior di tempat
sekolah tersebut, tetapi tanggung jawab penilaian kinerja guru ini adalah menjadi tanggung jawab dari guru kepala sekolah itu sendiri. Untuk penilaian kinerja guru mungkin bisa diatur oleh Talim Firaun ini pada kegiatan yang lain, karena itu pembicaraannya cukup panjang untuk menilai bagaimana mengkonversi atau melakukan penilaian pada penilaian kinerja guru. Saya pikir Pak Jeffrey dan Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pengantar dari saya untuk kita berdiskusi bersama menyangkut angka kredit jabatan fungsional guru. Demikian dari saya. Silakan Pak Moderator. Ya, baik, silakan Mbak Holly. Holly. Halo, Holly, monitor, Mem. Diambil alih aja Pak Jeffrey, mau yang di chat dulu atau yang mau tanya jawab langsung dulu? Baik, saya ambil alih sementara hostnya. Mungkin di sini saya baca dulu karena memang dari tadi materi baru mulai sudah ada beberapa yang bertanya. Baik, 3 di chat, lalu kita ganti yang tanya langsung, nanti baru ke chat lagi gitu ya? Iya. Biar interaktif. Silakan Pak Jeffrey. Baik, yang pertama urutan chatnya ini ada yang bertanya ini dari Ibu Puji Wiyanti ya, kalau maaf kalau saya salah baca. Ya, Ibu Puji di sini bertanya. Oh maaf, bukan Bu Puji, ini untuk 4A berapa? Apakah setiap PKG itu harus paket semuanya? Ya, itu pertama. Kemudian untuk MGMP berapa nilainya? Kalau di MGMP ada jamnya misalnya 150 jam. Berapa angka rate-nya? Ya, itu mungkin yang pertama. Silakan Pak Marli jika langsung ini jawab. Ya, untuk PKG bisa bersifat paket, bisa bersifat tidak, tapi pada umumnya yang dikenal adalah bersifat paket, sehingga langsung dinilai satu kali. Form untuk PKG guru sistem paket juga itu ada, karena memang di Permenpan nomor 16 tahun 2009 di lampirannya itu menyatakan bahwa untuk tugas guru yaitu merencanakan, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi dan melakukan remedial, itu sistemnya adalah paket. Angkanya adalah paket. Sehingga apabila guru tersebut mendapatkan predikat cukup misalnya, kemudian dia 4A, maka nilai angka kreditnya adalah 22,31. Itu ada di slide ke 47, dapat dilihat. Jika guru tersebut 3D, kemudian penilaian kinerja gurunya amat baik dalam 1 tahun, maka angka kreditnya untuk 1 tahun untuk pembelajaran atau pembimbingan itu nilainya adalah untuk 3D amat baik 24,37. Itu dapat dilihat di slide ke-47. Kemudian yang MGMP.
MGMP itu bagian dari pengembangan diri, ya kan? Bagian dari pengembangan diri. Sehingga kalau kita berbicara pengembangan diri, ada pengembangan diri yang dapat dilihat dari jamnya atau dapat dilihat dari paketnya yang dia ikuti. Pengembangan diri yang dapat dilihat jamnya itu yang berkaitan dengan diklat fungsional. Diklat fungsional yang dilakukan. Kalau diklat fungsional itu bisa berupa kursus, pelatihan, penataran, atau bentuk diklat lainnya. Itu seperti tadi, kalau misalnya jamnya dari 30 sampai 80 jam, jadi antara 30 sampai 80 jam, dihargai dengan 1 angka kredit. 81 sampai 180 jam, itu diberikan angka kredit 2. 181 sampai 480 jam, itu diberikan angka kredit 3. Kemarin ada guru-guru SMK yang yang mengikuti kegiatan Pak Jeffrey apa itu sertifikasi kedua itu. Iya. Yang jamnya berapa itu sekitar 1.500 jam atau berapa itu? Ada yang mengikuti kegiatan pelatihan yaitu in-on. Iya. In-on itu yang ganda itu, yang sertifikasi ganda. Kalian ganda, ada yang di atas 960 jam itu bisa diberi angka kredit 15. Karena besar, di atas, iya. Jadi tapi pada umumnya diklat-diklat yang dilakukan itu 30 sampai 80 jam angka kreditnya satu. Nah, ini 30 sampai 80 jam itu maksudnya adalah 60 menit untuk 1 jam. Oh, iya. Ya, 60 menit untuk 1 jam, bukan 45 menit. Sehingga kalau dia 60 menit dalam 1 jam, normalnya kegiatan kalau dia dilakukan untuk 1 hari itu 8 sampai 10 jam. Itu kalau 10 jam berarti kegiatan yang nginap atau dia kegiatan dari pagi sampai malam hari. Tapi kalau kegiatan tidak nginap misalnya dilakukan di sekolah kemudian guru pulang pada sore hari, itu kalau dilakukan mungkin cuma sekitar 8 jam itu dalam 1 hari. Dari jam 7 pagi sampai sore. Sehingga kalau ada pelatihan yang tidak tertera jamnya, kemudian cuma dilakukan 3 hari, berarti 8 kali 3 hari 24 jam. Cuma 24 jam, tidak sampai 30 jam. Bagaimana melihat hal ini? Maka ada ruang kedua, yaitu kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Nah, ini di sini bidangnya adalah misalnya lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru atau MGMP untuk menyusun perangkat kurikulum dan atau pembelajaran, sistem penilaian program pembelajaran. Yang dilakukan sistemnya paket, misalnya dia hari-harinya tidak simultan. 1 bulan 1 kali, cuma 1 hari. 1 bulan, kemudian 1 hari. Nah, itu kalau sistem paket seperti ini kegiatannya 1 hari, maka nilainya adalah 0,15. Kemudian yang kedua, pengembangan diri yang kedua yang bisa diberi angka kredit adalah keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah. Nah, banyak kali ini teman-teman guru dia dapat dia mengikuti seminar 1 hari, gitu kan? Ada kurikulum atau diskusi panel. Kehadirannya sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, maka nilai angka kreditnya adalah 0,1. Sementara kalau dia menjadi pembahas pada kegiatan tersebut nilainya 0,2. Selain
diklat selain lokakarya, keikutsertaan dalam kegiatan seminar, kegiatan lainnya yang dapat dikredit ada kegiatan kolektif lain sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Itu nilainya 0,1. Nah, kalau MGMP mau bikin kegiatan, mesti lihat struktur programnya dulu. Struktur programnya seperti apa. Nah, kalau dia 150 hari dilakukan seperti apa? 150 jam. Itu dilakukan seperti apa dalam kegiatan? Karena 150 jam, apakah dia satu materi, satu kegiatan diklat, satu kegiatan workshop, atau satu kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan angka kreditnya. Yang harus diingat bahwa kegiatan pengembangan diri ini ada persyaratan yang dapat dinilai angka kreditnya. Bahwa guru harus melampirkan dalam dupaknya surat tugas, kemudian sertifikat, kemudian yang ketiga adalah laporan deskripsi hasil pelatihan atau hasil kegiatan. Itu untuk diklat atau BIMTEK. Untuk kegiatan kolektif yang harus dia lampirkan dalam daftar usulan angka kredit guru adalah surat keterangan dan laporan kegiatan. Format ini dapat dilihat di lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyangkut format laporan kegiatan. Nanti kalau umpamanya ada yang ingin, bisa juga saya share bagaimana contoh format laporan kegiatan yang menjadi salah satu unsur pendukung sehingga yang bersangkutan bisa dinilai angka kredit. Selama ini yang kami temui di Sulawesi Utara yang dilampirkan itu hanya sertifikatnya saja. Sementara surat tugas dan laporan deskripsi hasil penelitian itu masih jarang. Ada yang melakukannya, tapi sebagian besar yang dilampirkan itu adalah sertifikatnya. Demikian untuk pertanyaan dari Mbak Puji atau siapa Ibu ini? Ibu Sri Pujiastuti tadi Pak ya, Ibu Sri Pujiastuti. Ya, baik Bu Sri. Ya. Oke, baik Pak ya. Lanjut Pak, pertanyaan kedua ini dari chat. Ya, ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Subair Kahar. Ya, ini Pak bertanya apakah ada aplikasinya Pak untuk penyusunan dupaknya? Ya. Ya. Aplikasi untuk penyusunan dupak itu banyak beredar, Pak Ahmad. Itu bisa di download, banyak sih. Itu aplikasinya. Aplikasi format penyusunan daftar. Tapi dibilang aplikasi, sebenarnya bukan aplikasi, formatnya saja yang disediakan, karena pada umumnya kan harus guru tersebut yang mengisinya. Formatnya ada. Di Sulawesi Utara untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional guru sejak tahun 2019 kemarin kami tim penilai itu sudah memakai aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami tim penilai itu melakukan aplikasi. Mungkin ke depan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan membuat satu aplikasi baru. Kami sementara berdiskusi bahwa usulan kenaikan pangkat guru lagi tidak melampirkan hard copy, dia paperless. Jadi itu masih sementara didiskusikan bagaimana formatnya supaya bisa memudahkan guru mengirim berkasnya. Karena sekarang ini kan seperti di Sulawesi Utara, berkas usulan kenaikan pangkatnya itu melalui pos. Jadi guru-guru mengirimkan ke PO Box 8888. Sehingga yang tidak melalui pos itu tidak akan dilanjutkan oleh sekretariat untuk dikirim kepada tim penilai. Demikian Pak Ahmad dari kami untuk aplikasinya. Mungkin formatnya ada, format beredar, bisa di-download.
Oke, baik Pak Ahmad, itu jawaban dari Pak Marli. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir untuk chat sebelum kita masuk pertanyaan langsung ini dari Pak Tajudin ini menanyakan untuk angka kredit pengembangan diri seperti pengurus profesi, maksudnya ini pengurus organisasi profesi kayaknya ya. Ya, menanyakan di sini apakah dihitung satu kredit per tahun untuk pengurus inti atau hanya satu kredit satu kredit satu SK per periode kepengurusan? Ya, itu pertanyaannya Pak. Kalau melihat kami pengalaman di Sulawesi Utara, Pak Tajudin, untuk pengurus organisasi profesi itu kami menghitung di unsur penunjang, karena itu masuk dalam unsur penunjang. Poin 2, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota organisasi profesi. Kami menghitung itu per tahun, Pak. Jadi per tahun. 1 tahun adalah 0,75 untuk semua jenjang. 1 tahun untuk semua jenjang 0,75. Dibuktikan dengan SK atau kartu anggota. Bagi pengurus adalah SK, bagi anggota adalah apakah surat keterangan atau kartu anggotanya. Demikian Pak Tajudin. Oke, baik. Terima kasih Pak Marli. Demikian Pak Tajudin jawabannya. Oke Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan langsung. Ini ada Pak Lukman Hakim. Silakan Pak Lukman, jika ingin bertanya langsung. Pak Lukman, monitor Pak. Bentar, aku nyalain dulu sebentar ya. Oh, iya. Bentar. Pak Lukman ya? Pak Lukman Hakim. Oke, sebentar. Ini, udah silakan. Oke, silakan Pak Lukman. Pak Lukman? Nggak monitor, mungkin ganti yang lain? Oke, kalau gitu langsung ke Gusti Putu Semadi Putra. Pak Gusti. Iya, Pak Silakan. Gusti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Iya, terima kasih. Halo. Saya bertanya yang berkaitan dengan masalah kenaikan pangkat tadi. Halo, saya ingin bertanya mengenai masalah kenaikan pangkat tadi. Yang pertama tadi diperkenalkan yang paling penting adalah publikasi ilmiah, pengembangan diri, dan Suaranya putus ya? Enggak bisa kedengaran diberikan suaranya. saya gambaran yang namanya karya inovatif apa saja? Itu yang pertama. Halo? Diulang Pak. Saya ulangi lagi ya. Ya, silakan. Sudah ditangkap. Saya ingin menanyakan masalah yang 3 hal yang paling penting dalam kegiatan. Halo? Ya, didengar Pak Beli Putu, silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan Pak Putu suaranya hilang. Itu karya inovatif, publikasi ilmiah, dan pengembangan diri. Nah, terkait dengan pengembangan diri, misalnya saya kemarin naik pangkat ke 4B, naik pangkat ke 4B itu Oktober 2016. Sebenarnya 2020 ini saya naik pangkat ke 4C. Terus mengenai pengembangan dirinya yang bisa saya kumpulkan yang mana saja? Apakah yang tahun 2020 saja atau yang dari tahun 2006? Sampai tahun 2020. Jelas. Yang kedua, halo, bisa didengar? Putus-putus Pak Gusti. Memang sinyalnya ini gimana sih Pak Gusti japri ke aku, nanti aku dari WA nanti aku bacain deh. Tanya ya. Oke, kita pindah atau dulu. Bisa saya tulis di chat? Oh boleh. Aja, Pak. Ya, tulis di chat aja ya. Kita pindah dulu ke yang lain ya. Pak Jeffrey siapa sekarang? Coba kembali ke Pak Lukman.
ke Pak Lukman, Mbak. Lukman. Eh, Oh, iya, sebentar. Lukman. Sebentar. Pak Lukman. Halo, Pak Lukman. Pak Lukman. Nggak Enggak, masuk juga. hilang malah. Iya, kalau kayaknya hanya 2 orang yang ingin bertanya langsung nih. Ini Kebanyakan ada Pak Hesbon. ya, sebentar ya. Nih, saya nyalain. Halo Pak Oh Hesbon. iya, silakan. Halo, malam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Ya, Silakan silakan, Pak Pak. Hesbon. Halo. Ya. Iya, udah kedengaran, Pak, suaranya. Oh iya, Silakan, iya. Pak. Baik. Selamat malam, Pak Marli. Umi. Ya, selamat malam, Pak. Untuk PKG dari 4A ke 4D itu idealnya berapa, Pak, di PKG-nya? Dari 4A ke 4B. 4 penilaian kinerja gurunya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, penilaian kinerja guru minimalnya baik kan, Pak? Harusnya. Minimalnya baik. Jadi minimal baik Nilainya, Pak? harus dilampirkan. Untuk 4A ke Ya, kan baik ada 4A. rentang nilainya. Yang idealnya minimal untuk rentang nilai. Tadi di file, Pak, di file yang saya kirim materi saya. Iya. Ya. Saya belum download, Bapak. Iya, belum download. Saya baca ya, Pak ya. Iya. Untuk baik itu, Pak, kalau dia guru untuk unsur pembelajaran 42 sampai 50, konversinya 76 sampai 90. Baik. 76. Iya. Iya, 76 sampai 90. Kalau baik, kalau amat baik 91 sampai 100. Kalau amat baik tidak masalah ya. Kadang-kala kita buat dapat begitu dicurigai malah sama tim penilai. Yang penting, Pak, itu, Pak, kan dilampirkan, Pak, semua sampai narasinya kan, Pak? Nah, Pak, Sampai ada 2 versi. Satu saya mengatakan harus tulis tangan. Dan sementara beberapa kepala sekolah ingin yang cepat dengan menggunakan aplikasi. Iya. Aplikasi. Yang benar, Pak? Ya, dua-dua benar, Pak. Yang itu kan hasil penilaian, Pak. Yang sudah angka-angka itu ya kan. Setiap unsur dipilih 0, 1, 2 itu kan, Pak ya. Baik, betul. Kan. Tapi ketika mau mendapatkan angka 0, 1, 2 kan ada catatan resumenya dulu, Pak. Ya. Nah, itu juga harus dilampirkan harusnya. Sehingga bisa meyakinkan kepada tim penilai bahwa memang itu betul dilakukan. Oke. Yang jadi persoalan kan, Pak, begini, Pak. Ada yang melampirkan nilai PK guru itu amat baik, ya. Iya. Cuma satu unsur yang nilainya 3, Pak. Sisa itu 4 semua. Kemudian 2 tahun berturut-turut sama, Pak. Ya kan. Yang dia kurang itu yang mendapat nilai 3 itu cuma di mengikuti melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesiannya. Yang lain itu 4 perfect gurunya. Tetapi ketika kami melihat SKP-nya, Pak, itu persoalannya. Itu kan harus linear dengan SKP-nya. Iya. Ketika di SKP, dia bukan dapat nilai amat baik di unsur pembelajarannya, malah dia dapat baik. Nah, ini mana yang kami harus percaya? Mana yang oke ya? Kan itu tidak linear antara hasil PK yang dilakukan, kemudian dikonversi ke SKP, KKP-nya. Kan di KKP itu ada nilai untuk nomor 1 adalah melakukan pembelajaran paket, itu kan ada kualitasnya di situ. Ternyata di situ bukan amat baik hasilnya. Malah baik, turun berarti. Iya, itu. Nah, itu karena jadi dilema kalau tim penilai. Mana yang kami harus pakai? Ada yang salah di sini, ada yang tidak connect. Nah, itu meyakinkan, itu yang menjadi tanda tanya. Begini, Pak, kadangkala kita kalau ini saya di Fakfak, Pak, di Papua Barat. Iya. Bukan kadangkala, ada beberapa
penilai, bukan penilai sih, mohon maaf, kepala sekolah yang belum paham untuk membuat SKP, sehingga kadang-kala diserahkan saja kepada gurunya. Nanti kepala sekolah tinggal tanda tangan. Nah, kita kan nggak punya acuan, ya sudah kita buat sesuka hati. Itu mungkin yang membuat kadang berbeda antara SKP dengan PKG-nya. Iya, itu yang terjadi, Pak. Itu masih mending diserahkan ke guru kok. Tapi ada yang ke tata usaha yang melakukan penilaian. Nah, itu pernah kejadian, Pak, ketika Direktorat GTK Kemdikbud meminta hasil penilaian PK guru di seluruh Indonesia. Wah, ditemukan seragam itu, Pak. Semua sama. Ya, setiap hasil pada kan aneh juga ya. Iya. Itu kejadian seperti itu. Mudah-mudahan semakin ke depan hasilnya memang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel dan terpercaya, Pak Lukman. Begitu. Pak Hesbon, Pak. Oh, Pak Hesbon. Oh. Iya. Oke. Satu lagi, Pak. Mohon maaf, Iya. saya minta maaf, Bu Umi. Silakan, Pak. Untuk pangkat itu ada yang membuat saya bingung, kami bingung. Pernyataan dari atau kegiatan yang kami diwajibkan hanya membuat misalnya dari M4A ke 4B cukup dengan 3 PTK, yang lain tidak dibuatkan. Kira-kira bagaimana? Ini Pak Hesbon, Ya. untuk publikasi ilmiah karya inovatif berkaitan dengan publikasi ilmiah ya. Itu ada persyaratannya itu, Pak Hesbon bisa itu sudah, mudah-mudahan sudah terlampir. Kalau belum terlampir akan bisa dicari, Pak, itu Permendikbud nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ya. Oke, ya. Nah, itu tertera, Pak, di halaman 46 itu. Dari 4A ke 4B itu 12 angka kredit untuk publikasi ilmiah atau karya inovatif. 12 ini macam publikasi ilmiah yang wajib ada, minimal 1 publikasi ilmiah berkaitan dengan publikasi ilmiah yang disimpan di perpustakaan sekolah. Oke. Dan ada 1 publikasi ilmiah yang dimuat di artikel yang jurnal, 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Itu wajib itu. Nah, kalau menurunkan itu berarti tidak sesuai dengan Juknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Karena 4A ke 4B mesti ada 1 yang dijurnalkan. Sehingga kalau ada guru begini, Pak Hesbon, ada guru melakukan publikasi ilmiah, misalnya penilaian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Dia buat 3 kan, Pak? 3 PTK. Berarti kalau ketiga PTK ini memenuhi syarat dan dapat diberikan angka kredit, berarti dia dapat nilai 12. 12 itu ya. dari sisi jumlah angka kreditnya sudah terpenuhi, tapi dari syarat minimal publikasi ilmiah yang harus cantumkan yang lewati. 1 yang harus dijurnalkan. Nah, bisa dari salah satu dari 3 karya PTK ini dia muat di jurnal ber-ISSN. Nah, jurnal yang ber-ISSN ini ketika termuat dan ISSN-nya tidak abal-abal, jurnalnya betul, karena ada persyaratan suatu jurnal itu memenuhi syarat sebagai jurnal, maka dia PTK ini akan mendapat nilai tambahan 1, nilai angka kreditnya 1 lagi, yaitu 3, sehingga jumlahnya 3 PTK tambah 1 Jurnal. publikasi di jurnal itu nilai 3, dia dapat 15 angka kredit. Oke.
Demikian, Pak. Oh iya. Hmm. Baik. Jadi kalau misal Pak, satu lagi, saya sudah punya Iya. 16 di publikasi karya ilmiah, di pengembangan diri lah, di 3 unsur itu masing-masing sudah ada nilainya. Untuk yang 4B, wajib masih harus menambah lagi atau cukup yang itu saja? Tunggu dulu, Pak. Angka kredit yang didapat itu sebelumnya? Sebelumnya, dari 3D ke 4A. 3D Ke 4A. ke 4A. Sudah ada angka kredit di unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Sekarang Bapak bertanya, kalau dari 4A ke 4B, begitu ya? Ya. 4A ke 4B wajib lagi, Pak, mencari, Pak. 4A ke 4B, Bapak wajib mencari 4 plus 12 lagi baru, karena angka kredit untuk pengembangan diri dan publikasi ilmiah karya inovatif itu tidak bisa ditabung, tidak bersifat tabungan, Pak. Iya, jadi misalnya begini, Pak, ya, Bapak kan dari 3D ke 4A kan cuma dimintakan pengembangan diri 4 dan publikasi ilmiah karya inovatif 8. Oke. Sementara Bapak misalnya mendapatkan di pengembangan diri ada 6. Lebih 2 kan, Pak? 16 malah. Nah, itu tidak. Oh, 16. Iya. Lebih 14 sebenarnya. Lebih 12 ya, malah ya. Iya. Lebih 12 kan, itu tidak bisa ditabung menjadi tabungan untuk Bapak mengusulkan dari 4A ke 4B. Bapak harus cari lagi baru, Pak, 4 dan 12. Oh, saya kira itu tidak tabung. Itu wajib ada baru, Pak. Karena dia bukan bersifat angka kredit bonus. Oh, ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Itu yang saya selama ini masih istirahat. Terima kasih Pak Hesbon. Ya, sukses selalu, Pak. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah terjawab ya Pak Hesbon. Ya mau semakin malam semakin seru nih. Oke. Kita cek dulu ya. Oke. Baik. Silakan Pak Jepri, apakah kita mau ke chat dulu? Kayaknya di ruang chat juga ada pertanyaan. Kalau Pak Lukman nggak bisa connect, kita baca dulu chatnya. Kita sekali lagi ke Pak Lukman ya, kasihan dari tadi Pak Lukman. Silakan Pak. Oh, Pak Lukman silakan. Pak Lukman. Enggak nyaut. Nggak nyaut ya? Oke. Waalaikumsalam. Oh, ini bisa. Oke, silakan Pak Lukman. Bapak Ibu yang sudah bertanya langsung, silakan tangannya diturunkan biar nggak pegel. Supaya kami nggak bingung siapa yang sudah kami angkat tangannya. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya Lukman dari SMA 2 Siak Kecil, Bengkalis, Riau Pak. Oh, selamat bertemu, Pak. Ya Pak, salam kenal. Salam kenal. Ini dari ujung barat ketemu dengan bagian ujung utara. Baik. Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk penilaian angka kredit, kami kan termasuk wilayah khusus. Apakah ada angka kredit tertentu untuk diusulkan dalam dupaknya, Pak? Maksudnya Pak, wilayah khusus apa Pak ini, Pak? Kami termasuk sekolah wilayah khusus, Pak, namanya. Apakah ada aturan dasarnya sehingga kan Pak ada daerah khusus. Daerah khusus itu adalah daerah tertinggal. Cuma SK-nya ada Pak, mungkin perbatasan sepertinya Pak. Perbatasan negara luar. Kami kan di Bengkalis di Selat Melaka kan. Dengan terdepan itu kan 3T-nya terdepan, ya. Betul. Jadi untuk diusulkan ke angka kreditnya seperti apa Pak? Pak Lukman gini Pak, di daerah khusus, misalnya daerah 3T terdepan terluar, kemudian daerah yang kena bencana, daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertentu yang mengalami musibah misalnya, itu perlakuan khususnya adalah guru dapat mengusulkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atau diberi penghargaan
kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Tetapi menyangkut aturan ini, aturan kenaikan pangkat satu tingkat ini sampai sekarang belum ada aturan teknisnya. Kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba membuat draft pemberian penghargaan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi bagi guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Tetapi sampai sekarang draft itu belum final saya lihat, karena memang petunjuknya daerah khusus itu harus ada petunjuk teknis tersendiri. Kalau di peraturan yang lama Pak itu ada nilai khusus ya, ada angka kredit tambahan. Iya. Kalau yang sekarang tidak ada, tapi ada penghargaan untuk bisa naik satu tingkat. Guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus dapat diberi penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat. Betul. Jadi belum Pak ya untuk juknisnya misalnya? Iya, juknisnya Pak. Juknisnya sampai sekarang belum ada Pak. Saya juga belum melihat juknisnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa terrealisasi karena sudah diuji publik. Calon peraturan menterinya itu sudah beberapa tempat dilakukan tahun kemarin. Baik Pak. Kemudian yang kedua kan istri Pak CPNS 2018. Kemudian sebelumnya sudah sertifikasi guru kelas. Kemudian di CPNS-nya itu sekarang mengajar SMP. Kemudian untuk penetapan jabatan fungsional sebagai guru kan ada persyaratan induksi, kemudian sertifikasi. Padahal sertifikasi yang sudah diperoleh kan guru kelas, bukan guru SMP atau guru mata pelajaran. Itu gimana Pak ke depannya Pak? Ini Pak, kalau sudah menyangkut hal yang seperti ini harus minta fatwa di BKD Pak, atau di BKN menyangkut hal ini, karena persyaratan ini kan harus terpenuhi Pak, bahwa yang bersangkutan dulunya disertifikasi guru kelas berarti tugasnya di SD. Sekarang yang bersangkutan mengajar di SMP berarti guru mata pelajaran. Betul. Nah itu yang harus diatur Pak. Bapak saya sarankan minta fatwa dulu Pak di BKD Pak, gimana mengaturnya. Baik. Kemudian untuk publikasi ilmiah Pak? Ya. Kemudiannya semacam PTK ataupun makalah misalnya diterbitkan di perusahaan sekolah, itu ada batasan tertentu tiap tahunnya Pak untuk masuk lupa Pak? Apa misalnya 1 tahun harus berapa kali, harus berapa dibuat, seperti itu Pak, ada batasan maksimal? Yang menyangkut publikasi ilmiah berkaitan dengan penelitian tindakan kelas yang hasilnya diseminarkan kemudian disimpan di perpustakaan sekolah. Betul. Itu persyaratannya dalam 1 tahun maksimal 2 PTK. 2 PTK dalam pengertian berarti 1 semester 1 PTK maksimum. Karena PTK itu kan dilakukan penelitiannya dalam kurun waktu 3 bulan. PTK yang normal itu minimal, kalau PTK ya Pak, minimal dilakukan dalam 2 siklus, di mana 1 siklusnya minimal dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Kalau dia melakukan 3 siklus, kemudian dalam 1 siklus cuma 1 kali pertemuan, maka PTK tersebut ditolak karena dianggap seperti pembelajaran biasa. Kemudian untuk makalah Pak, makalah yang diterbitkan di sekolah itu ada seperti PTK, ada harus maksimal berapa per tahunnya Pak? Nah, untuk makalah Pak? Makalah kan itu ada persyaratan. Iya.
Iya, makalah itu kan guru harus membuat makalah dan makalah itu disimpan berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal berkaitan dengan pembelajaran. Iya kan, iya. Itu normalnya Pak itu Pak dalam 1 tahun dia akan melakukan dalam 1 kali misalnya, 1 kali. Karena gagasan-gagasan itu kan harus dia lakukan. Jangan sampai guru tinggal buat makalah terus kemudian tidak ada yang lain. Nah itu maksudnya, Iya. bisa dibuat banyak gitu ya nantinya. Iya. Iya. Ada orang yang punya keahlian seperti itu. Baik, terakhir Pak, untuk yang dari 3B ke C, kemudian 3D ke 4A itu kan ada istilahnya naik jabatan dulu, maksudnya angka kreditnya harus cukup atau gimana Pak penetapannya Pak? Dia kan umpamanya dari guru pertama ke guru muda ya Pak ya? Betul. Atau dari guru muda ke guru madya. Itu Pak dia harus ada SK jabatan Pak. Yang mengeluarkan itu ada pelantikannya dulu Pak. Itu pelantikannya dilakukan oleh pemerintah, difasilitasi. Itu ada pelantikannya khusus. Jadi seorang akan mendapatkan SK ketika dia dilantik sebagai dari guru pertama berpindah ke guru muda. Karena kalau tidak ada itu, maka pengusulan kenaikan pangkatnya akan tertahan di BKD menunggu SK penetapan jabatan fungsionalnya itu. Karena berpindah dari guru muda ke guru madya, misalnya seperti itu. Nah, harus diingat bahwa angka kredit yang telah ditetapkan itu hanya berlaku 6 bulan. Ketika dia angka kredit sudah 6 bulan kemudian tidak ada SK kenaikan pangkat, sudah 1 tahun, maka yang bersangkutan harus mengurus ulang kembali kenaikan angka kredit jabatan fungsional. Dianggap kadaluarsa angka kreditnya. Jadi dimulai dari misalkan untuk yang B ke C kan misalnya 200 Pak. Iya, betul. Nah, kemudian yang 6 bulan itu maksudnya kalau belum ada SK. Begini Pak, yang bersangkutan ditetapkan sebagai guru muda penata 3C TMT 1 Juli 2019. Berarti logikanya adalah untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 2019. Nah, ketika sampai dengan 1 Oktober 2019 yang bersangkutan belum mengikuti sumpah jabatan, ada SK, maka dia angka kreditnya itu masih bisa dipakai untuk berikutnya sampai dengan penetapan 1 April. Tetapi ketika lewat dari 1 April, maka angka kreditnya jabatan itu ada luar biasa sehingga berikut dia harus mengusulkan kembali angka kreditnya ke 3C. Harus ada SK lagi Pak ya? Iya, keluar lagi SK yang baru. Baik. Cuma 6 bulan. Baik. Iya, maksimum 6 bulan penetapan angka kredit jabatan fungsional tersebut. Baik Bapak, terima kasih banyak. Secepatnya dinaikkan pangkatnya. Baik, sudah ya Pak Lukman? Terima kasih banyak, sangat bermanfaat Bapak. Sama-sama. Ya, Terima kasih. Pak Lukman, salam dari utara Pak. Ya Pak, sama-sama. Alhamdulillah ya Pak Marli, walaupun ini kegiatan di Sulawesi Utara, tapi yang datang dari seluruh Indonesia. Amin, makasih Bunda memberi kesempatan. Pak Jeffrey, kita kemana ini sekarang? Ya, kita kecat dulu Mbak Umi ya, karena ini udah numpuk nih. Ya. Baik, Pak Marli. Mungkin kita agak malam, kita selesaikan seluruh pertanyaan, baru kita selesaikan ya. Masih kuat kan ya? Silakan Pak Jeffrey. Oke, tetap semangat.
Ya, senior saya nih Pak Marli nih. Ya, semangat Pak. Oke Pak. Oke Pak, ini ada chat lagi Pak. Ini dari Pak Dede Imanuddin. Ini dari Kecamatan Cisurupan, SDN 2 Karamatwangi, Garut, Jawa Barat. Izin bertanya Pak, ini golongan saya sekarang 3C dengan TMT April 2017. Tahun berapakah minimalnya saya bisa mengajukan kenaikan pangkat? Ya. Ya, Pak. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan itu kan berbeda, Pak. Pak Dede, untuk kenaikan jabatan itu bisa diusulkan, guru mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan minimal 1 tahun. Untuk kenaikan pangkat minimal 2 tahun. Dengan persyaratan terpenuhi. Nah, gitu kan. Persyaratan terpenuhi bisa. Tetapi normalnya kalau seorang guru ketika misalnya dari 3B ke 3C dia cuma dapat angka kredit 200 lebih sedikit lah, tidak sampai 210, 200 lebih sedikit tidak sampai 210, maka 3C ke 3D dia untuk mencari nilai 100 kemudian nilai PKG-nya baik, itu dalam 1 tahun kalau dia PKG-nya baik, kemudian dia ada tugas tambahan yang tidak mengurangi jam misalnya sebagai wali kelas, kemudian ada ekstrakurikuler, dia akan mendapatkan nilai 89,08, kemudian yang bersangkutan ada pengembangan diri terpenuhi semua, itu 4 tahun dia bisa mengusulkan kenaikan pangkat normal, mendapatkan nilai penilaian kinerja guru baik. Kalau dia penilaian kinerja gurunya amat baik dalam waktu 3,5 tahun atau 3 tahun dia bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Karena kalau dia amat baik, kemudian 3 tahun dia ada wali kelas, ada ekstrakurikuler, dia akan mendapatkan nilai sekitar 82 untuk 82 lebih untuk kegiatan pembelajaran, kemudian dia dapat kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya 9, kemudian dia dapat 10 untuk penunjang, ya boleh 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Begitu Pak Dede. Oke, baik ya, itu penjelasannya Pak Dede ya, mudah-mudahan bisa didengar ya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya untuk chat kedua. Ini dari Pak Wawan van der Kroof, orang Belanda atau orang Indonesia nih. Ya, Wawan van der Kroof. Ya, untuk unsur penunjang di sana tadi disebutkan instruktur, tutor, pelatih, ada angka kreditnya. Apakah tutor universitas terbuka bisa dihitung angka kreditnya Pak? Bagaimana penghitungan angka di atas? Ya, mohon penjelasannya. Untuk angka kredit unsur penunjang yang bisa untuk angka kredit unsur penunjang kegiatan guru selain memperoleh ijazah adalah melaksanakan tugas yang mendukung guru. Yang pertama, membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, praktek industri, ekstrakurikuler, dan yang sejenisnya. Yang kedua, menjadi pengawas ujian, penilaian evaluasi proses belajar. Yang ketiga, menjadi pengurus anggota profesi guru. Kemudian yang keempat, menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya. Yang kelima, menjadi tim penilai. Yang keenam, menjadi tutor, pelatih, instruktur, pemandu, atau sejenisnya. Kriterianya sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan. Kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah atau yayasan atau organisasi atau lembaga donor yang diakui oleh pemerintah. Bukti fisiknya Pak Wawan itu
fotokopi surat tugas atau surat keputusan dari kepala sekolah, kepala madrasah, kepala dinas, instansi pemerintah atau lembaga donor, fotokopi jadwal kegiatan, kemudian laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Angka kreditnya, Pak, diberikan 0,04 setiap 2 jam pelajaran. Itu ya, Pak. Pak Wawan berkaitan dengan tutor. Jadi angka kreditnya 0,04 untuk setiap jam pelajaran. Bukti fisiknya adalah fotokopi surat tugas atau surat keputusan, fotokopi jadwal kegiatan, dan fotokopi hasil pelaksanaan kegiatan. Demikian Pak Jeffrey itu menyangkut tutor. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan Pak Wawan masih monitor mendengar jawaban dari Pak Marli tadi. Oke, Pak Marli, kita lanjut lagi Pak ya. Untuk chat selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Pujastuti ini. Apa saja kriteria guru yang bisa melaksanakan PKG? Ya, itu pertanyaannya Pak. Maksudnya Pak, ini saya kurang paham ini. Guru melaksanakan Ya, ini PKG. di chatnya hanya itu aja yang dituliskan. Apa saja kriteria guru yang bisa melaksanakan? Mungkin proses penilaiannya kayak Pak ini ya? Penilai guru yang didelegasikan tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi penilai kinerja guru ya, Pak. Iya. Mungkin seperti itu Pak maksud tadi. Ada beberapa persyaratan. Itu kalau itu Pak, boleh Pak Jeff, kita bisa buka room baru menyangkut PKG. Tapi yang pertama bisa saya sampaikan bahwa Bu Sri, itu persyaratan pertama bahwa yang bersangkutan minimal pangkatnya sama dengan guru yang akan dinilai. Itu. Tidak boleh umpamanya guru yang akan dinilai pangkatnya adalah guru madya pembina 4A, kemudian penilainya adalah guru muda penata tingkat 1-3D, kecuali kepala sekolah. Karena kepala sekolah jabatannya melekat. Tapi kalau guru yang didelegasikan tugas oleh kepala sekolah, pangkatnya minimal sama. Kemudian kedua, sejenis mata pelajarannya. Kalau tidak dapat linear mata pelajarannya, berarti yang serumpun, karena bisa terjadi itu. Guru matematika kontennya dia tidak pas akan menilai guru bahasa Inggris. Maka kalau dia guru bahasa Inggris, yang menjadi penilai PKG-nya adalah guru bahasa Inggris atau guru yang serumpun dengan itu. Itu syarat. Kemudian yang ketiga, itu yang bersangkutan punya integritas untuk melakukan penilaian. Integritas ini bersifat luas, Pak Jeffrey dan Bu Sri serta Bapak Ibu guru yang baik. Karena jangan sampai terjadi guru penilai itu membawa sentimen pribadi waktu melakukan penilaian sehingga dia tidak objektif. Syarat keempat itu, ya harus melakukan penilaian secara objektif. Yang kelima, bisa melaksanakan tugas. Kemudian yang keenam, dilatih. Karena sebelum melaksanakan tugas, guru tersebut harus dilatih untuk menjadi penilai kinerja guru. Ada persyaratan-persyaratan yang lain, bisa kita buka room baru menyangkut ini, Pak Jeffrey. Siap, kita akan bersihkan, Pak. Bu Sri, iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Bu Sri masih menyimak tadi jawab dari Pak Marli. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Ya, silakan Pak. Ini ada chat dari Pak Abdul Rahman ya. Sebentar. Ya. Bagaimana dengan guru non PNS yang sudah in passing? Apakah sistem kenaikan pangkat itu juga berlaku bagi guru non PNS? Ya, itu pertanyaannya Pak. Ini tantangan baru ini Pak. Kalau guru non PNS diberikan in passing dalam rangka nilai sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan profesi guru Pak. Jadi dia di passing untuk itu. Kalau untuk kenaikan pangkat tidak berlaku untuk guru non PNS. Karena guru non PNS
diberikan in passing angka kredit setara dengan jabatan tertentu dalam rangka pemberian tunjangan profesi sertifikasi guru. Demikian Pak Jeffrey. Oke, itu penjelasannya Pak Abdul dari Pak Marli. Ya, mudah-mudahan Pak Abdul masih sempat monitor. Ya, kita lanjut Pak. Ini ada dari Pak Rahmat Nugroho. Ini bertanya, saya hendak bertanya, kalau menjadi wali kelas itu, berapakah poin AK-nya? Begitu pula untuk pembina pramuka. Ya, itu Pak pertanyaan dari Pak Rahmat. Wali kelas sama pembina pramuka. Ya, Pak Rahmat, untuk wali kelas kalau dilakukan dalam 1 tahun itu ada angka kreditnya. Karena dia tidak mengurangi jam tatap muka, maka nilai angka kreditnya 5% dari nilai angka kredit proses pembelajaran atau bimbingan. Kalau dilakukan kurang dari 1 tahun, misalnya pada tahun pelajaran 2019-2020 Pak Rahmat mendapat tugas wali kelas pada semester ganjil. Kemudian tiba-tiba pada semester genap Pak Rahmat untuk tahun pelajaran 2019-2020 beri tugas tambahan yang lain, gitu kan? Atau malah tidak diberi tugas tambahan sebagai wali kelas, maka nilai angka kreditnya adalah 2% dari nilai angka kredit pembelajaran. Itu untuk wali kelas. Untuk pembina pramuka itu masuk dalam unsur penunjang. Bisa pembina pramuka dalam kegiatan ekstrakurikuler apabila dia melakukan pembinaan secara terus-menerus di luar jam pelajaran. Pembina yang membina langsung. Pembina yang membina langsung itu nilai angka kreditnya sama Pak dengan wali kelas. Jika penugasannya kurang dari 1 tahun itu 2% dari angka kredit proses pembelajaran. Jika 1 tahun itu 5% dari angka kredit proses pembelajaran. Tapi jika dia pembina ekstrakurikuler cuma pendamping misalnya tidak langsung melatih, itu masuk di unsur penunjang. Itu angka kreditnya adalah 0,17 dalam 1 tahun. Demikian Pak Rahmat, Pak Jeffrey, itu jawaban saya untuk wali kelas dan pembina pramuka. Iya, baik, terima kasih Pak Marli. Ya, Pak Rahmat mudah-mudahan masih monitor juga, itu jawaban dari Pak Marli. Ya Pak, kita lanjut Pak ya. Oke, ini chatnya udah silakan, pada numpuk nih. Oke, selanjutnya ini ada chat atau pertanyaan dari Ibu Ani. Ya, mohon pencerahannya untuk program keahlian ganda apakah bisa diajukan? Mungkin ini sudah dijelaskan tadi Pak, tapi mohon mungkin bisa jelaskan kembali Pak tentang program keahlian ganda apakah bisa dijadikan dimasukkan dalam angka kredit ini? Ya. Ibu Ani dan Pak Jeffrey serta teman-teman guru, untuk program keahlian ganda maksudnya apa ini? Sertifikatnya waktu mengikuti apakah bisa diajukan dalam penilaian angka kredit dalam unsur pengembangan diri? Ya, mungkin sertifikatnya nggak nyapa ini. Sertifikatnya bisa, karena dia mengikuti pelatihan untuk mendapatkan keahlian ganda. Itu dilihat jamnya berapa jam waktu itu. Jadi kalau jam pelatihannya itu 30 sampai 80 jam nilainya 1, 81 sampai 180 nilainya 2, 181 sampai 480 jam nilainya 3, 481 sampai 640 jam nilainya 6, 641 sampai 960 jam itu nilainya 9, di atas 960 jam nilainya 15, tetapi harus melampirkan surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan, dan sertifikat. Kemudian yang kedua, sertifikat itu belum kadaluarsa. Jadi kalau dia sudah kadaluarsa berarti
tidak dapat dinilai lagi, walaupun pada masa penilaian yang lalu sertifikat itu belum sempat dilampirkan karena dia mengenal istilah kadaluarsa berkaitan dengan sertifikat. Yang tidak ada nilai kadaluarsanya adalah ijazah. Demikian Pak Jeffrey dan Ibu Ani. Oke, Bu Ani mudah-mudahan mau sempat mendengar. Ya. Oke Pak, selanjutnya ini ada chat dari Ibu Sumarni. Ini beliau ingin bertanya, tadi sekilas saya dengar bahwa pengurusan kepangkatan pangkat 1 Oktober, maka penilaiannya paling lambat bulan Juni. Pertanyaannya, apakah dibenarkan jika penilaiannya Desember atau Januari bulan sebelumnya? Ya, seperti itu Pak chatnya. Pertanyaannya dari Ibu Sumarni. Ibu Sumarni, biasanya yang bertugas melakukan penilaian itu per periode. Jadi kalau untuk penetapan kenaikan jabatannya TMT 1 Oktober, biasanya masa penilaian angka kredit jabatan fungsional guru oleh tim penilai dilakukan paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Untuk penetapan 1 April, itu berarti seperti sekarang. Kami sementara bertugas melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru yang diusulkan oleh guru-guru di Sulawesi Utara untuk penetapan untuk usulan kenaikan pangkat TMT 1 April 2019. Maka tugas kami melakukan penilaian paling lambat bulan Januari 2020 ini sudah selesai. Kami melakukan tugas itu. Maka kalau ada penilaiannya bulan Desember tahun 2019, berarti itu untuk TMT 1 April 2020, bukan untuk penetapan TMT 1, penetapan angka kenaikan pangkat untuk 1 Oktober 2021. Itu. Ada TMT angka kredit kenaikan pangkat, ada TMT untuk kenaikan jabatan. Itu ya. Itu dibedakan lagi. Untuk Ibu Sumarni, kalau untuk penetapan angka kredit, penetapan kenaikan jabatan, maka itu misalnya masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2019. Maka TMT jabatannya adalah 1 Januari 2020. Untuk kenaikan pangkat 1 April, itu masa penilaian usulan kenaikan jabatannya itu paling lambat bulan Januari 2020. Demikian Ibu atau Bapak Sumarni ini dan Pak Jeffrey. Oke. Ibu. Baik. Oke. Baik Bu Sumarni, itu penjelasan dari Pak Marli. Oke Pak, selanjutnya ini ada chat dari Bapak Supriyadi nih ya. Untuk angka kredit proses pembelajaran 3C ke 3D, apakah wajib 20,25 kategori baik? Kalau nilai kita sangat baik, berapa angka kredit? Itu ceknya Pak. Pak Supriyadi dari 3C ke 3D. Angka kredit kalau dia sangat baik, amat baik, berarti 1 tahun nilainya untuk proses pembelajaran adalah 25,31. Khusus untuk pembelajaran 25,31 3 ke 3D. Kalau dia baik, nilainya dalam 1 tahun untuk proses pembelajaran adalah 20,25. Begitu Pak Jeffrey. Oke, baik Pak Supriyadi, mudah-mudahan sempat monitor tadi. Ya, baik, kita lanjut Pak. Ini ada, mohon maaf kalau saya, ini Ibu Yulistiana ya. Pak, kalau tugas sebagai panitia PPDB atau pesantren kilat dapat angka kredit apa tidak? Ya, itu pertanyaannya Pak. Oh, Ibu Yulistiani dapat Ibu. Itu ada angka kreditnya untuk kegiatan sebagai pengawas. Karena ini yang di unsur penunjang yang ada angka kreditnya adalah sebagai melaksanakan tugas sebagai pengawas
pengawas ujian, pengawas evaluasi dan proses hasil belajar. Yang ada itu Pak, Ibu. Yang B, kalau dia pengawas, ada angka kreditnya, asal pengawas evaluasi, angka kreditnya adalah 0,08 dalam 1 tahun. Kalau panitia di Juknis tidak ada panitia diberi angka kreditnya, menjadi panitia tidak ada angka kreditnya. Beda dengan yang lalu itu panitia itu ada angka kreditnya. Ya, demikian Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut Pak. Ini Pak ada sambungan tadi mungkin dari Ibu Sumarni tadi mungkin terputus ini chatnya. Lanjutnya begini Pak, beliau bertanya lalu hitungannya dalam sehari hanya dihitung 8 jam. Berarti jika hanya dilakukan 2 hari terhitung 16 jam. Tetapi saya lihat workshop dilakukan hanya 2 hari terhitung 32 jam. Bagaimana menyikapi kejadian seperti itu? Apakah sertifikatnya diakui atau tidak? Ya, itu pertanyaan lanjutan dari Ibu Sumarni tadi Pak. Diklat ya atau BIMTEK atau apa ya? Workshop. Workshop. Ibu Sumarni, logikanya itu aturannya dalam 1 hari full itu 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Jam yang dimaksud di sini adalah 1 jam itu 60 menit. Mungkin saja yang terjadi pihak penyelenggara menghitungnya 1 jam 45 menit. Maka yang kita pakai adalah logika waktu pelaksanaan. Kalau dia 2 hari berarti maksimum 16 sampai 20 jam. Kalau 16 sampai 20 jam berarti dia tidak sampai di angka kredit minimal pelatihan yang 30 sampai 80 jam yang diberi angka kredit 1. Sehingga ini bisa dikelompokkan pada kegiatan kolektif yang nilainya adalah 0,15. Nilainya adalah 0,15. Karena jumlah jamnya tidak cukup logikanya. Kalau dia 1 hari 2 hari dilaksanakan kemudian jumlahnya 32 jam berarti 1 hari dia melakukan pelatihan selama 16 jam. Pak Jeffrey itu kalau 16 jam dari jam berapa sampai jam berapa itu kira-kira ya. Nah, di tengah malam. Iya, gitu. Jadi tidak logis pelaksanaannya. Iya. Mungkin saja maksud dari pembuat kegiatan itu adalah 40 menit. 45 menit ya. Jadi kita konversi saja. Berarti kalau dia 32 jam, 45 menit, kalau dikonversi menjadi 1 jam 60 menit, itu berapa jam? Kalau dia tidak sampai 30 berarti bisa kita hargai itu dengan 0,15 sertifikatnya. Demikian, Pak. Baik, Pak Jeffrey, mungkin kita ke yang bertanya dulu ini. Masih ada? Pak Ode dulu ya. Iya, silakan. Nanti habis Pak Ode, Pak Yunus. Selamat malam, Pak Ode. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam, silakan. Waalaikumsalam. Iya, ini. Tangannya diturunkan dulu biar nggak bingung nanti ya. Oh iya. Terima kasih. Halo. Ya, halo Pak Ode. Ya. Iya. Ini Pak yang kita mau tanya tentang mungkin tadi sudah ditanyakan tapi saya mau menguatkan lagi untuk organisasi profesi sebagai anggota dan sebagai pengurus. Sebagai anggota sebagai pengurus itu poin kredit poinnya kena berapa Pak itu? Pak Ode untuk organisasi profesi nilainya adalah kalau dia sebagai pengurus nilainya 1 setiap tahun. Untuk setiap tahun 1 angka kreditnya, untuk anggota 0,75 setiap tahun. Itu hitungannya tahun, Pak. Iya, bukan masa SK-nya, itu per tahun, Pak. Itu bisa dilihat, Pak, di Permendikbud nomor 35 halaman 62, Pak. Oh iya siap. Ini kebanyakan kasus di kita ini malah mereka lebih memilih pengurus ketimbang malah memilih anggota ketimbang pengurus. Katanya perhitungan anggotanya lebih tinggi ketimbang pengurus. Benar seperti itu Pak? Karena ada itemnya
menjadi anggota organisasi, bukan menjadi pengurus organisasi katanya. Iya, Itu itu ayatnya gimana? itu itemnya. Kemudian ada penjelasan, Pak. Baca di boleh ya. ya di Permendikbud Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Itu di halaman 62 penjelasan ini, Pak. Menjadi pengurus TREP anggota. Menjadi pengurus garis miring anggota organisasi profesi. Angka kredit iya. Oke, bisa diluruskan. Iya, gitu. Ya, terima kasih Pak. Itu mungkin saya sudah dari tadi, tapi sudah mendengarkan juga dari tanggapan teman-teman Iya, tadi. gitu, iya. Silakan Pak dilanjutkan. Terima kasih Bu Umi. Iya. Sekarang kita ke Pak Yunus nih, Pak Jeffrey dan Pak Malki. Ya, silakan. Silakan, Umi. Pak Yunus. Oke, selamat malam. Dari Fakfa. Selamat malam, Pak Yunus. Ya, ini Pak sama tanya juga. Ini lanjutan dari teman tadi Pak. Saya kebetulan mau tanyakan sesuatu tentang kita sebagai operator, Bu. Pak, kita sebagai operator ini selama ini kan ada namanya operator dapodik. Nah, tugasnya mereka itu kan sebagai pengolah data, tapi sama sekali itu tidak pernah diperhitungkan ketika mau mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Nah, kira-kira bisa tidak Pak, kita sebagai operator itu diterbitkan SK, entah itu SK dari kabupaten, dari kepala sekolah untuk digunakan sebagai angka kredit. Itu saja Pak Dul, terima kasih. Makasih Pak Yunus. Pak Yunus gini Pak, kami tim penilai Pak, bahasanya memakai kacamata kuda Pak. Melihat sesuai dengan aturan yang ada Pak. Memang kami tidak menutup mata bahwa ada guru-guru tertentu yang melaksanakan tugas-tugas. Nah, persoalannya Pak itu Pak, bukti fisik sesuai dengan peraturan Menteri Negara Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu dituangkan lagi dalam Juknis, memang tidak ada menyangkut operator dapodik. Mungkin bisa membuat organisasi profesi Pak. Nah itu dia Pak, itu. Ya kan Pak, sekarang Pak organisasi profesi bukan cuma satu Pak, bisa dibuat kan. Yang penting organisasi itu keahliannya sama Pak, gitu ya. Profesi yang sama yang sejenis dengan tugas pokok bersifat nasional atau regional, diakui oleh pemerintah atau kementerian. Nah, itu persoalannya kan gitu Pak. Ya sifatnya itu. Jadi kriteria organisasi profesinya, anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi atau keahlian yang sama, sejenis. Kemudian yang kedua bersifat nasional atau regional. Yang ketiga diakui oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan Nasional. Nah itu Pak, bukti fisiknya adalah kartu anggota, surat keputusan pengurus profesi. Ya kan? Gitu. Bukti fisiknya di situ. Nah, bisa diberikan kredit Pak, gitu kan? Seperti IGI, Ikatan Guru Indonesia, ini organisasi profesi yang bisa diberi angka kreditnya. Nah, gitu Pak. Seperti itu Pak Yunus. Jadi artinya Pak, jadi kalau misalnya kita sebagai operator kan selama ini juga beberapa kali operator menanyakan ke kami juga, kalau ada kegiatan di pusat juga sering kita angkat ini sebagai operator. Karena kerjaan operator ini sepertinya kerjaan yang memang sama sekali nggak diperhitungkan. Tapi kerjanya padahal itu sangat dibutuhkan di sekolah. Dia mengolah data itu, data akurat, sekolah akurat, iya. Iya betul. Kita pingin Pak kira-kira bisa nggak Pak kalau misalnya Pak nanti kalau itu bisa nggak kalau misalnya ada kegiatan di pusat diusulkan sebagai tambahan lah paling tidak mungkin 6 jam kah sebagai tugas tambahan untuk setiap operator sekolah itu. Kita lihat Pak ya. Iya Pak. Lihat aja Pak ya gitu Pak ya. Makasih Mbak Umi. Iya. Sama. Sekarang satu lagi Pak Ode sama Pak Yunus tangannya diturunin ya biar nggak. Terima kasih. Satu lagi kita ke yang angkat tangan ini Pak Bu Eka dulu deh. Kasian ya. Bu Eka silakan Pak Gamsius habis ini ya. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Ibu Eka dari mana Bu? Iya,
Sebelumnya salam kenal, saya dari SMP Negeri 5 Muara Enim, Sumatera Selatan, Pak, Palembang. Jauh dari Sumatera ke Sulawesi Utara. Luar biasa. Iya. Se-Indonesia nih Pak Malki. Iya, begini. Salam kenal Bapak. Iya, begini, banyak yang perlu saya tanyakan nih Pak, masalah penilaian angka kredit guru. Nah, yang pertama masalah pengembangan diri Pak ya. Saya kan 3C itu 2017, Oktober 2017 nih. Jadi rencananya mau usul ke 3D itu akhir tahun ini karena terhitung tahun depan ya. Tahun depan. Untuk 2021 ya harusnya 4 tahun, pas 4 tahun gitu kan. Mau coba usul pangkat. Iya, nah begini. Saya kan di 2019 itu banyak pengembangan diri, Pak. Jadi saya sudah dihitung ada berapa ya? Ada sekitar 13 pengembangan diri. Pengembangan diri saya ada beberapa ikut diklat yang memang langsung tatap muka begitu kan. Ada juga yang secara online. Ada yang secara online. Ya, ada yang secara online. Nah, ketika saya mengajukan perhitungan di PKG yang bukan PKG SKP Pak ya, menulis di SKP tahun 2019 itu agak dikomplain karena memang umumnya kegiatan pengembangan diri yang saya ikuti itu berasal dari IGI. Berasal dari IGI kebetulan ya kan? Ya. Nah, jadi agak sedikit dikomplain masalahnya begini, katanya begini, ini tidak bisa dimasukkan semua karena ada persentasenya. Kan kalau 3C ke 3D itu untuk pengembangan diri hanya butuh 4 ya, Pak? Iya, minimal 4. Atau syarat minimal 4. Minimal 4, sedangkan saya udah lebih dari 4 Pak. Ini untuk tahun 2019 aja udah lebih dari 4, 9 atau 13 lupa saya. Nah itu 3 Mbak, cuman 3 malah, 3C ke 3D 3. 3 ya, publikasi ilmiahnya 6 ya Pak ya kalau nggak salah. Iya, publikasi ilmiahnya 6. 6 ya, 3. Pengembangan dirinya 3. Ya, nah itu pertanyaan pertama dari saya, apakah benar itu Pak tidak bisa dihitung semua karena ada persentasenya? Begini, katanya kalau nilai PKG saya itu nilainya amat baik, tidak boleh. Ya saya agak ini Pak ya, nggak apa-apalah begitu kan, agak maklum karena masih panjang katanya perjalanan kalau mau naik langsung ke amat baik kan nggak mungkin, sedangkan sedangkan mau pensiun itu masih lama, nanti kalau naik mentok di itu nilainya 90 nggak mungkin kan mau turun lagi begitu ya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama dari saya, apakah benar itu Pak ada persentasenya untuk kegiatan pengembangan diri per tahun itu walaupun banyak nggak bisa dimasukkan semua? Nah begitu, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tentang tadi pertanyaan siapa yang katanya keanggotaan dan pengurus Orprop ya Pak ya? Nah, di SKP saya tulis begini, Pak. Anggota Orprop 1 Orprop yang memang dari dulu diakui, yang dari dulu itu satunya saya cantumkan sebagai anggota. Nah, kebenaran saya kan sebagai pengurus nih di Orprop satunya, Orprop IGI gitu kan. Saya cantumkan sebagai pengurus dan nilainya 1. Ternyata ditolak, Pak. Ditolak dengan alasan katanya otonomi daerah itu belum bisa dimasukkan kecuali Orprop yang lama begitu nah. Orprop satunya. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah betul? Apakah memang begitu? Nah, begitu. Jadi usul saya itu ditolak Pak. Kan dihitung tulis apa yang kira-kira kamu kerjakan di 2019 kemarin begitu kan. Nah, saya pengurusnya itu udah 1 tahun Pak. Udah 1 tahun dari Februari 2019 begitu kan? Sudah 1 tahun sudah. Saya cantumkan di situ. Ternyata dicoret. Yang diakui cuma 1 itu yang lama itu sebagai anggota, sedangkan saya tulis pengurus IGI nggak bisa katanya. Begitu ya. Saya mau bilang apa, Pak? Mau bilang apa kan walaupun sudah saya cantumkan ini SK saya sudah ada, berita acara saya dilantik juga sudah ada begitu kan. Nggak bisa katanya, masih dipelajari dulu tentang itu katanya. Sekarang yang diakui baru yang lama itu. Ya udah Pak. Nah,
Apakah betul begitu, Pak? Sedangkan saya tadi dengar katanya memang ada di Permendiknas terlampir. Apa yang harus saya lakukan ini, Pak, untuk selanjutnya pada saya ingin usul pangkat ke-3D nanti? Ya, Begini. ini Mbak Eka gini Mbak Eka. Pertama menyangkut pengembangan diri. Ya. Nah, kan itu harus dimasukkan di SKP dulu ya. Iya. Perencanaan SKP kan itu dilakukan awal tahun. Misalnya untuk tahun 2019 kemarin itu dilakukan kan Januari. Nah, paling lambat Januari 2019. Ibu merencanakan. Kemudian penetapannya kan di bulan November. Hasilnya kan. Bu, kalau apakah yang Ibu ikuti semua ini, misalnya ada 9 di 2019, itu memang tertera di SKP pada waktu membuatnya bulan Januari? Iya. Tidak? Ada memang dibuat? Iya, memang dibuat. Memang waktu dibuat. Januari di SKP-nya? Atau nanti sudah perubahan? Enggak, memang dibuat, Pak. Kami direncanakan? Iya, bukan direncanakan, sudah dilakukan, kemudian di akhir tahun, kami diminta untuk mendata kegiatan apa saja yang diikuti di 2019, begitu. Itu persoalannya, Bu. Bukan. Karena SKP itu harus direncanakan dulu dari awal. Oh, begitu. Ya, Ibu akan mengikuti, misalnya tahun 2020 ini, Ibu membuat SKP dulu, sasaran kinerja pegawai. Itu lembaran pertama itu, Bu. Itu dalam tahun ini saya di pengembangan diri, saya akan mengikuti pelatihan berapa kali saya merencanakan. Ya. Misalnya saya merencanakan 9, Bu. Maka ada saat tertentu kita bisa merevisi hasil ini untuk menurunkan, tetapi tidak bisa menambahkan perencanaan itu. Jadi kita bisa menurunkan menjadi misalnya 7, karena ternyata di pertengahan tahun saya hanya dapat merealisasikan dan saya estimasi tidak akan selesai 9. Nah, itu yang direncanakan dulu, Bu. Nah, berdasarkan perencanaan itu, maka dilakukan penilaian. Nah, penilaiannya itulah PKG-nya. Itu dilakukan pada bulan November. Untuk melihat apakah betul-betul yang direncanakan itu yang direalisasikan. Sehingga yang terjadi kalau di pertengahan tahun Ibu melakukan revisi, misalnya dari 9 yang direncanakan untuk mengikuti pengembangan diri, kemudian Ibu melakukan revisi menjadi 7, maka itu 7 yang dinilai pada PKG. Jika ke-7-7-nya dilakukan berarti 100%. 7 kegiatan itu dinilai sebagai angka kredit usulan, estimasi usulan angka kredit. Yang itu bersifat estimasi karena yang menetapkan angka kredit itu adalah pejabat penilai angka kredit yang melakukan melalui tim penilai. Sehingga Bu, kalau Ibu merencanakan 9, kemudian Ibu mengubah menjadi 7, dari 7 itu yang terrealisasinya 4, maka realisasinya adalah 4/7 kali 100%. Nah, jadi persoalan jika SKP-nya nanti dibuat per bulan November, itu berarti sudah melaksanakan kegiatan baru bikin SKP-nya. Nah, itu yang bisa dijadikan tawar-menawar. Ah, begitu. Iya, kan gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah ada orang yang masih berpikir, ini kasuistik, Bu ya. Ada orang yang masih berpikir bahwa online itu bukan bagian dari pelatihan, padahal sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan yang bersifat online. Ada yang berpikir bahwa kalau dia sudah 9 dalam 1 tahun, yang bersangkutan berarti sudah meninggalkan tugas. Dia lupa bahwa ada pelatihan-pelatihan yang seperti ini dilakukan di malam hari, yang bisa dihitung angka kreditnya. Itu membuka mindset juga yang masih itu bersifat kasuistik gitu. Itu kasus itu. Ya, kewajiban Ibu menjelaskan menyangkutan ini. Itu juga berkaitan dengan keanggotaan, Bu. Kan keanggotaan dalam organisasi profesi. Nah, kan syaratnya gini, tadi saya sudah sampaikan, suatu organisasi itu diakui jika anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sejenis.
Yang kedua, bersifat nasional atau regional. Yang ketiga, diakui oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Bukti fisiknya adalah fotokopi kartu anggota, fotokopi surat keputusan pengurus organisasi profesi, fotokopi atau surat pernyataan dari ketua organisasi bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus anggota organisasi profesi. Jika ini terpenuhi, sebenarnya angka kreditnya bisa diberikan. Persoalan sekarang seperti ini di Sumatera Selatan, ini Pak Jeffrey dan teman-teman, saya mendorong untuk semakin meyakinkan, ya gitu ya, bahwa IG itu juga bagian dari organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Kalau di Sulawesi Utara itu sudah diakui, malah teman-teman seperti Pak Jeffrey dan teman-teman di Sulawesi Utara itu sangat giat melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan guru-guru dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan pengembangan diri. Itu mungkin Mbak Eka itu kasuistik dan menjadi tantangan bagi Mbak Eka dan teman-teman di Sumatera Selatan untuk meyakinkan para pengambil kebijakan. Demikian dari saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, jadi gimana Pak ya? Kami kan mungkin beda-beda ya Pak ya aturan yang ada di sekolah masing-masing begitu kan. Nah, saya selaku hanya guru biasa yang ada di sekolah begitu, yang ada di sekolah tersebut, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan Pak, cuman diminta isi, ya udah isi. Jadi memang sebenarnya saya sudah saya sebenarnya sudah tahu kan SKP itu di awal tahun direncanakan. Cuma ya bagaimana apa boleh buat gitu kan. Makanya pada saat saya diminta isi, banyak terkejut, "Loh kok sebanyak ini?" Ya memang ini apa adanya dan saya juga melampirkan seperti, laporan kegiatan gitu kan. Kemudian undangan, apa yang saya lakukan itu ya memang benar-benar apa adanya begitu kan. Nah itu permasalahannya, Pak. Ya mungkin cukup sampai situ saja Bapak. Terima kasih atas sharing-nya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Damsil dulu baru ke chat ya. Bu Eka terima kasih. Silakan Pak Damsius. Halo Bu, selamat malam. Iya, malam Pak Damsius. Baik, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih Pak untuk sharing Pak. Mohon izin mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Oke, pertanyaan saya ada dua Pak. Satunya basic saya di IPA Fisika. Terus saya diminta untuk mengajar lagi di seni budaya. Tambahan jam mengajar di bidang studi yang lain ini apa bisa diajukan untuk penilaian angka kredit, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua yang keduanya saya sekarang kan dari 3B ini mau urus ke 3C, tetapi bersama teman-teman saya itu ketika ajukan ke dinas malah ditolak. Akhirnya harus kantongin sertifikat untuk guru sertifikasi gitu. Sehingga sampai dengan sekarang sudah molor mau 2 tahunan. Jadi sudah sebenarnya 4 tahun saya urus tapi malah ini molornya tambah 2 tahun, sudah 6 tahun Pak saat. Iya. Tidak bisa Pak Damsius. ke C. Mungkin ada penjelasan dari Bapak. Terima kasih Pak, hanya 2 pertanyaan itu saja Pak. Terima kasih Pak Damsius. Pak Damsius itu menyangkut melaksanakan tugas mengajar. Kalau untuk melaksanakan kedengaran Pak? Ya, dengar Pak ya. Pak Damsius untuk kegiatan melaksanakan tugas mengajar memang
penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dengan peraturan Menteri Negara Reformasi dan Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru ini berbeda dengan yang sebelumnya, Pak. Kalau yang sebelumnya kan dihitung sendiri-sendiri, Pak, merencanakan sendiri, melaksanakan tugas sendiri, angka kreditnya, membimbing melakukan analisis sendiri. Kalau sekarang, Pak, itu hitungannya paket, Pak. Jadi Bapak mengajar minimal 24 jam, gitu kan, Pak, ya, sesuai dengan peraturan. Itu hitungannya paket, Pak, kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan penugasan. Iya, itu yang pertama. Jadi penilaiannya bersifat paket, tidak lagi dihitung sendiri-sendiri, Pak, menganalisis sendiri. Kalau yang dulu kan, Pak, mengajar lebih dari 24 jam, ada kelebihan jam itu hitungannya. Ada presentasi kelebihan jam. Kalau sekarang beda, Pak. Sekarang hitungannya sistemnya paket. Kemudian yang kedua, Pak, menyangkut usulan. Memang persyaratan sekarang, Pak, untuk mengusulkan kenaikan pangkat itu mesti guru yang bersertifikasi pendidik. Jadi Bapak harus berusaha mengusulkan untuk sertifikasinya, Pak. Harus diupayakan itu, karena kalau tidak Bapak akan terhambat untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Oh iya, Demikian, Pak. Iya, Damisius itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Makasih. Selamat malam. Malam. Baik, sekarang kita ke chat dulu. Pak Damsius sama Bu Eka tolong diturunkan tangannya biar kita nggak bingung nanti. Pak Jeffrey. Oke, Mbak Umi, baik. Yuk, kita ke chat dulu. Oke, siap. Soalnya. Oke, baik. Ya, semakin larut semakin panas ini. Baik. Chat berikutnya ini dari Ibu Ika. Ya, Ibu Ika ini apakah ini mungkin kayak yang tadi kegiatan diklat online bisa diperhitungkan dalam penetapan angka kredit? Ya, itu Pak Marli. Ya, sepanjang itu dilakukan oleh lembaga yang diakui melaksanakannya dan struktur kurikulumnya ada, narasumbernya jelas, kemudian yang bersangkutan ada surat tugas dan ada laporannya, sepanjang itu memenuhi syarat sebenarnya kalau ikut petunjuk teknis untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Nah, persoalannya sekarang diklat-diklat online itu kan itu bersifat sukarela dan sporadis. Guru kadangkala lupa menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa atau atasannya langsung bahwa yang bersangkutan ingin mengikuti diklat online. Kalau dia melaporkan kan pasti ada penugasan dari kepala sekolah berdasarkan apa sehingga yang bersangkutan ditugaskan. Itu menjadi salah satu bukti fisik yang harus dilampirkan untuk dinilai angka kreditnya. Kalau dia tidak ada lampiran-lampiran surat tugas, kemudian laporan keikutsertaan, kemudian sertifikatnya, maka angka kredit untuk pengembangan diri mengikuti kegiatan pelatihan bersifat online ini kan bisa dianulir oleh tim penilai karena syarat-syarat kelengkapan untuk dapat dinilai angka kreditnya tidak terpenuhi dilampirkan oleh guru yang akan mengusulkan kenaikan pangkat. Persoalannya cuma di situ, bahwa ketika yang bersangkutan mengikuti itu memang ada penugasan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua itu masuk dalam SKP. Jangan sampai dia tidak memasukkan itu dalam SKP di perencanaan. Sebaiknya yang bersangkutan merencanakan dari awal bahwa dia akan mengikuti berapa kali
walaupun dia belum tahu bahwa ada kegiatan online seperti apa, kapan dilakukan, tapi yang bersangkutan berusaha merencanakan itu. Karena kan ada pengembangan diri itu yang dilakukan secara individual, ada yang dilakukan oleh institusi. Itu semua diakui untuk dinilai angka kreditnya. Demikian Pak Jeffrey untuk pertanyaan ini. Oke, baik. Semoga Ibu Ika dapat monitor tadi jawaban dari Pak Marli. Oke Pak, lanjut berikut dari ini, mohon maaf ya, Ibu Arum ini, Ibu apa Bapak? Arum Istiwi. Ya, mohon penjelasannya untuk pengembangan diri sebagai struktur Kurtilas dan PKB, apa saja yang harus dilampirkan untuk PKG? Ya, itu Pak pertanyaannya. Bagaimana Pak Jeffrey? Mohon maaf saya tidak sempat tangkap. Ya, oke. Pertanyaannya mohon penjelasannya untuk pengembangan diri sebagai instruktur Kurtilas dan PKB, apa saja yang harus dilampirkan untuk PKG? Untuk ini Pak, yang bersangkutan pertama ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Pertama adalah materi yang dia sampaikan itu bisa dihitung sebagai kegiatan pengembangan diri. Materinya Pak, materinya. Karena dia melakukan presentasi pada forum tertentu. Dari materi yang dia sampaikan itu bisa dihitung sebagai angka kredit pada kegiatan tersebut, bahwa dia sebagai pembahas angka kreditnya adalah 0,2. Kemudian yang kedua, jamnya itu bisa dihitung sebagai penunjang karena dia menjadi tutor. Dia menjadi tutor pada kegiatan pelatihan atau tutor pada kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga sebagai tutor, pelatih, instruktur. Itu dapat angka kreditnya, tapi di unsur penunjang 0,04 setiap 2 jam. Jadi ada 2 yang bisa dia usulkan. Yang satu materinya sebagai pembahas, pembawa materi. Yang kedua bisa dia jadikan sebagai tutor sertifikatnya. Silakan memilih yang mana kepada yang bersangkutan untuk bisa dipakai, mana yang paling menguntungkan untuk yang bersangkutan. Demikian Pak Jeffrey untuk pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Marli. Semoga Ibu Arum sempat monitor tadi. Oke, Bapak Ibu, waktu sekarang telah menunjukkan di bagian tengah ini pukul 22:22. Mungkin Pak kita bisa baca lagi 2 chat Pak ya, 2 chat terakhir mungkin sebelum kita akan tutup, karena mengingat di wilayah Sulawesi Utara ini sudah hampir pukul 10:30 ini, 11 malam. Ya, jadi mohon maaf buat Bapak Ibu sekalian yang lainnya sudah raise hand tadi dan juga ada chat. Nanti saya akan berupaya chat Bapak Ibu akan saya teruskan ke Pak Marli. Nanti kita akan jawab lewat WhatsApp secara langsung. Silakan. Ya. Baik Pak, ini ada 2 pertanyaan terakhir lewat chat. Ini dari Eko kalau nggak salah nih, Pak Eko. Ya, untuk laporan PTK harus diseminarkan. Kapan waktu seminar? Bolehkan diseminarkan pada tahun berikutnya? Ataukah harus diseminarkan pada tahun PTK dibuat? Ya, itu pertanyaannya Pak, dari Pak Eko. Pak Eko, untuk PTK ini diseminarkan. Tergantung Pak. Pada pokoknya dalam 1 tahun guru bisa melakukan PTK itu maksimum 2. Kemudian dia umpamanya melakukan penelitian tindakan kelasnya pada semester ganjil, bisa melakukan seminarnya semester genap, tidak ada masalah. Karena pada tahun pelajaran yang bersangkutan, tinggal melakukan seminar. Persoalannya Pak itu Pak, seminar itu harus diikuti minimal 15 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah. Harus melampirkan daftar hadir, melampirkan risalah dari seminar, dan foto-foto selama seminar.
Itu bukti fisik yang harus dilampirkan di PTK yang bersangkutan. Itu syarat untuk PTK yang harus diseminarkan. Jadi syaratnya adalah diseminarkan pada tahun yang berjalan tersebut karena bisa melakukannya dalam 1 tahun maksimum 2 PTK. Yang kemudian yang kedua dia harus diikuti minimal 15 orang guru yang berasal dari minimal 3 sekolah. Itu persyaratannya. Kita seminar, kemudian risalah dari seminar tersebut dan bukti fisik foto selama pelaksanaan seminar. Demikian Pak Jeffrey dan Pak Eko. Baik ya, itu jawaban dari Pak Marli. Oke, Pak Marli, satu pertanyaan terakhir mungkin Pak sebelum kita akan tutup. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah chat maupun raise hand di silakan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi tinggal satu chat yang akan kami bacakan di sini. Nanti jawaban Bapak Ibu sekalian oleh pertanyaan akan kami teruskan ke Pak Marli langsung. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Ini dari ya mungkin dari Pak Tajudin lagi nih kayaknya. Ya saya pilih pertanyaan yang paling terakhir nih. Kalau guru DPK, maksudnya DPK apa ini sebenarnya? Mengajar di sekolah yayasan, kemudian kepala sekolahnya non PNS, siapa yang menilai PKG-nya dan siapa yang menandatangani dupaknya? Ini pertanyaan klasik nih Pak. Bisa nyimak Pak? Ya. Bisa menyimak. Bisa menyimak. Untuk guru non PNS, untuk PK gurunya, ini persoalan Pak, tergantung Pak ini kebijakan yang diatur oleh daerah. Kalau kepala sekolahnya non PNS, maka yang melakukan bisa kepala sekolah mendelegasikan kepada guru senior yang ada di sekolah yang PNS. Atau yang kedua bisa mengambil pengawas domisili yang bisa melakukan penilaian. Karena di setiap sekolah kan pasti ada pengawas domisili yang melakukan tugas perbantuan di sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan pembelajarannya. Kemudian berikutnya yang mengusulkan dupak tergantung mekanisme yang ada di daerah situ, karena ada daerah-daerah tertentu yang mensyaratkan bahwa pengusulan dupaknya itu harus ditandatangani oleh kepala UPTD atau kepala cabang dinas atau kepala dinasnya. Kepala sekolah mengusulkan ini dan didisposisi oleh kepala dinas. Di dupaknya yang menandatangani kepala sekolah di dupaknya, tetapi pengusulannya itu dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan oleh peraturan di daerah tersebut. Demikian Pak Tajudin dan Pak Jeffrey. Oke, baik, terima kasih Pak Marli ya. Mudah-mudahan Pak Tajudin tadi kembali bisa monitor. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu ini tinggal lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, chatnya sudah masuk atau nanti saya izin Pak Marli, saya share nomor WA Pak Marli di chat Pak ya. Oh silakan Pak. Oke ya, Bapak Ibu sekalian sudah saya chat nomor WA-nya Pak Marli, jadi bisa Bapak Ibu WA saja ke beliau, bisa langsung share agar supaya perasaan Bapak Ibu yang tidak sempat terjawab chatnya maupun tidak sempat bertanya langsung bisa langsung komunikasi dengan beliau. Oke, baik. Jadi luar biasa malam hari ini ya, sebuah sejarah di mana sempat terlewat waktunya sudah lebih dari setengah jam. Ya, sekali lagi mohon maaf Pak Marli untuk menyita waktunya di malam hari ini. Terima kasih. Saya malah bangga diberi kesempatan berdiskusi dengan teman-teman. Saya malah mendapat banyak pengalaman baru Pak Jeffrey. Makasih telah mengundang saya di tempat ini. Makasih Ibu Umi atas kesempatannya. Jangan kapok ya. Oh enggak. Malah tertantang Pak. Nanti minggu depan kalau Bapak ada waktu, kita dengan tema yang berbeda, atau kita selesaikan pertanyaan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan penilaian angka kredit.
Ya, nanti Iya. Bu Untuk Pak Mianti Gusti ini saya ada chat dari Pak Gusti, nanti saya jawab lewat WA juga Pak Gusti. Mohon maaf saya tidak bisa langsung menjawab sekarang. Baik, nanti nomornya Pak Marli saya bagikan di grup-grup yang saya punya supaya bertanya langsung pada Pak Marli gitu ya. Ya, makasih. Baik, silakan Pak Jeffrey, kita tutup acara ini. Oke, baik Pak Marli, mungkin terakhir bisa diberikan kesimpulan terakhir Pak tentang materi kita di malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jeffrey, Ibu Umi, Bapak Ibu. Kenaikan pangkat jabatan guru itu adalah penghargaan dari pemerintah untuk memberi penghargaan kepada guru-guru yang melaksanakan tugas dan dedikasinya sepanjang karir perjalanan kepegawaiannya. Bapak Ibu silakan mengusulkan kenaikan pangkat berdasarkan aturan main yang ada. Panduan kita untuk kenaikan pangkat adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Turunannya adalah ada petunjuk pelaksanaan lewat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN nomor 13 dan nomor 14 tahun 2010. Di samping itu juga ada petunjuk teknisnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010. Di situ semua kalau Bapak Ibu bisa membaca, termasuk panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan menyangkut buku 1, buku 2, 3, 4, dan 5, maka alhamdulillah kalau Bapak Ibu mengikuti dengan baik, teliti membacanya, maka Bapak Ibu dapat mengusulkan kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat tepat dan sesuai dengan aturan main yang ada dan tidak terhambat. Saya percaya Bapak Ibu semua telah melaksanakan tugas dengan baik dan semoga Bapak Ibu akan semakin berdedikasi menjadi guru yang merdeka dalam melaksanakan tugas. Silakan berkomunikasi dengan atasan Bapak Ibu dengan bijak dan santun sehingga apa yang akan kita perjuangkan dapat terrealisasi dengan baik. Mohon maaf kalau selama berdiskusi di malam hari ini ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan saya sangat bangga diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak untuk Ikatan Guru Indonesia yang memfasilitasi saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah berdiskusi. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Terima kasih banyak Ibu Umi. Sama-sama Pak. Salam hebat bagi kita semua. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.